Baik, selamat berjumpa kembali dalam acara Renungan Kitab Suci. Terlebih dahulu saya memperkenalkan diri. Nama saya Roberto Srindarto Manurung. Berasal dari Stasi Pematang Bandar, Paroki Kristus Raja Perdagangan. Dalam hal perenungan hari ini, kita membicarakan atau merenungkan orang kaya yang bodoh. Bacaan yang kita ambil dari Injil Lukas mengenai orang kaya yang bodoh. Ada orang kaya bertanya kepada Yesus, "Yesus, bagaimanakah caranya membagikan warisan ini kepada saudaraku?" Kemudian Yesus menjawab, "Aku bukan seorang penghakim. Aku bukan seorang jaksa. Melainkan aku adalah utusan Bapa di surga." Kemudian Yesus membuat perumpamaan. Ada seorang petani yang kaya raya. Petani ini menanam padi dan hasilnya berlimpah dan sudah dimasukkan ke dalam lumbung padi. Karena kerja keras petani ini, akhirnya lumbung padi yang satu kurang. Kemudian petani yang kaya ini menambah lumbung padinya, sehingga bertambah besarlah lumbung padinya. Kemudian beberapa bulan kemudian, sesudah semuanya masuk hasil padi ke dalam lumbung, dan juga dia merasakan betapa nikmat hasil yang sudah didapatkannya. Kemudian petani ini tidur, beristirahat karena sudah puas merasakan hasilnya. Kemudian ada cerita yang menarik bagi kita, yaitu seorang raja agung Makedonia, yaitu di daerah Yunani sana. Raja agung ini mempunyai kekuasaan yang sangat luas sekali, sampai negara-negara Asia dikuasainya. Kemudian dia berpesan kepada pengikut-pengikutnya, yaitu satu, seandainya Raja Alexander Agung ini meninggal, masukkanlah aku ke dalam peti, sehingga nantinya aku dapat pulang dalam keadaan meninggal dengan tenang. Namun tanganku ulurkanlah keluar dari peti. Kemudian beberapa tahun kemudian, pengikutnya mempercayakan bahwa apa yang dipesankan kepada raja itu dikabulkannya. Maka dikirimkannya jenazah Alexander Agung ini ke Makedonia. Jenazahnya dimasukkan ke dalam peti dan tangannya tetap menjulur keluar. Apa yang ingin mau disampaikan kepada kita? Bahwa Raja Alexander Agung mengajak kita bahwa harta tidak dibawa mati. Bagi kita semua Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, kita yakin dan percaya bahwa harta yang ada di dunia ini akhirnya akan musnah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, pada bulan kitab suci ini,
marilah kita buka kembali kitab suci yang sudah ada di dalam rumah kita. Kita yakin dan percaya, kita sangat jarang sekali membuka kitab suci. Untuk itu, marilah kita buka kembali. Buka semangat baru agar kita mau membuka kitab suci. Dalam perumpamaan itu, Yesus menegaskan, mengapa dikatakan orang bodoh, orang kaya yang bodoh? Karena orang kaya yang bodoh ini belum memahami kehendak Allah. Maka dia orang kaya ini hanya memikirkan harta duniawi, tidak memikirkan harta surgawi. Apa yang dimaksud dengan harta surgawi? Harta surgawi. Maukah orang kaya itu membagikan sedikit hartanya kepada orang miskin? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, relakah kita kalau kita bersedekah kepada orang lain, terutama kepada orang miskin? Ada contoh seorang pastor yang bernama Romo Mangun Wijoyo yang berasal dari Keuskupan Agung Semarang. Dia mau hidup di tengah atau di tepi Sungai Code di Jogja, berkumpul dengan orang-orang gelandangan, mau berkumpul sama orang-orang pengemis. Pastor ini tidak mau tinggal di pastoran. Malah pastor ini mau hidup dan bersama dan juga membangun kampung Kali Code di Jogja. Pada saat meninggal, banyak para gelandangan pengemis mengantarkan jenazahnya, yaitu di pemakaman para pastor di Kentungan. Juga ada papan nama di situ. Selamat jalan, Bapa, dari orang-orang yang hamba-hamba Allah. Inilah salah satu contoh bahwa pastor ini tidak memikirkan kekayaan duniawi, namun memikirkan harta surgawi. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, marilah kita kembali merenungkan apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Hanya doa mungkin yang bisa kita berikan kepada orang lain kalau kita tidak mempunyai harta. Marilah kita kembangkan semangat baru, semangat untuk mengumpulkan harta-harta surgawi. Oleh sebab itu, marilah dengan semangat bulan kitab suci ini, kita merefleksikan kembali apa yang dikemaui oleh Tuhan kepada kita. Tanpa mengenal kitab suci, kita tidak sayang Yesus. Ada lagu yang menciptakan dengan judul Aku Cinta Yesus. Namun saya akan menyanyikan dengan lagu bahasa Jawa. Aku tresno Yesus, jero-jero banget. Aku tresno Yesus, jero-jero banget. Aku tresno Yesus, jero-jero banget. Apa artinya itu? Bahwa kita sungguh-sungguh mencintai Yesus yang sungguh dalam di hati kita. Itulah lagu, hanya sepenggal, namun baik kita mencintai Yesus di dalam hati kita. Untuk itu kita kembangkan, marilah kita resapkan hati dan pikiran kita bahwa kita sungguh-sungguh mencintai Yesus. Untuk itu
kami mengucapkan syukur kepada Tuhan bahwa renungan pada hari ini memberikan keyakinan kepada kita bahwa kita betul-betul dan mau mengumpulkan harta surgawi. Secara garis besar atau garis benang merahnya, marilah kita bersyukur dan berbuat baik kepada sesama. Tuhan memberkati. Pace e bene. Amin.